nek ada semaput itu enggak usah. Karena mental orang kan beda-beda. Gitu. Tetap wong beda-beda ya sudah, tidak bisa kita paksakan. Karena itu Allah sudah mengatur mental kita masing-masing gitu ya. Tapi usahakan ambil sunahnya, ambil pahalanya untuk terakhir kalinya berkhidmat kepada orang yang kita sayangi. Sepakat ya? Baik, lanjut. Poin yang kedua, monggo. Tidak. Kalau sudah kita wudu, kan tadi pertama istinja cebok dulu, bahan cebok, lalu ini kita buang, karena ambil bersih, kita pakai kapas wudu selesai, lalu kita mandikan, sudah kita anggap sudah bersih. Dan tidak ada najis, saya terangkan tadi, tidak ada najis dalam air. Mayat kalau sudah bersih, sudah bersih. Jadi misalkan anak itu benaknya yang bagian kanan apa sekular buat apa. Lanjut kita bahas poin yang kedua. Tadi yang masalah yang membutuhkan Pak, cara yang membutuhkan tadi belum lagi jelas. Mewudukan. Oh ya, mewudukan itu teknisnya sama ketika kita mau wudu. Mula di sini saya butuh bantuan beberapa orang. Anak-anaknya, kita anak-anaknya. Saya hanya ngotor saja. Contoh saya menggunakan anak-anak. Tangan sampai pergelangan sama seperti kita wudu sama. Karena ini wudu tidak usah satu bagian 3 kali boleh. 1, 2, 3. Dan kalaupun semua itu kondisi, karena kita pakai selang, karena kita tidak bisa menghitung. Kita niatkan saja ini wudu hilangan banjir. Ya. Ini ada dingin. Kita niatkan dalam hati awal itu kita niatkan untuk mewudui keluarga kita. Teknisnya yang penting urutannya ada apa? Rukunnya urutannya. Yang saya jelaskan tadi ketika kita menemui di umur bagaimana kan gitu. Dan hidup sama apa? Masukkan saja orang-orang sebisa mungkin pakai gigi pakai jari manis. Alon-alon gitu. Jadi jangan disemprot banyak tidak begitu. Mawahing. Jadi alon-alon lawan kita penting bersih. Jangan kau yang Allah. Ada lagi? Tambah. Boleh memandikan misalnya ayahnya meninggal, anak perempuan boleh menyajikan, tapi nggak boleh lebih dari 10 tahun tadi umurnya tadi. Ya. Padahal anak belum lebih 10 tahun itu nggak bisa apa-apa. Itu saya perlu dalil juga. Jadi khususnya untuk bapak kan awal laki-laki itu kan sini karena ini. Jadi saya dan bapak itu nggak punya anak laki-laki. Ya. Nah itu biasanya tetap anak perempuan ya sama istri itu apa itu makanya kan perlu dalil yang bahwasanya anak perempuan nggak boleh memandikan ayahnya. Ya. Itu yang Pak Abu dan Pak Abdurrahman keterbatasan ikhwal fakir yang pasti waktu Ustaz Zainal Abidin waktu kajian khusus daurah janais itu beliau hanya menyanjangkan para ulama salaf tetap aturan aurat batasannya tetap itu dikarenakan kalau anaknya wong wedok tetap saja goleknya wong anak Pak dene kan RT ne kan posonya turun Pak niki demi aturan agama nanti setahu saya begitu mobilnya saya kurang ilmunya Pak Apunten nanti bisa diproses kelebihannya tafsirnya bagaimana nanti karena keterbatasan waktu kita lanjut ke mawon poin yang kedua. Gini Pak, Yes. nanti caranya juga sudah kan masih banyak orang. Okay. Jadi pertanyaan nanti dibatasi. Oh iya, oke. Baik. Bisa sampai ke akhir. Kalau begitu apa pertanyaannya kita stop
nanti setelah ini pelajaran ini atau edukasi ini nanti kalau ada memang yang berniat untuk suatu tim dari pengajian dari masjid nanti akan kita edukasi lagi lebih dalam lagi. Kata kalau ada misalnya karena di sini ada yang sudah mendaftar 1 orang oke, sudah mendaftar teman, kalau sudah paling nggak 5 atau 6 orang satu tim, ya, insyaallah bisa kita perjalanan. Nanti punya sepakat kita akan ada waktu mana nggak berjalan. Kita lanjut poin yang kedua. Poin yang kedua adalah mengkafani jenazah. Kita lanjut saja teknis mengkafani jenazah. Jenazah itu geleng-geleng. Tangannya. Kain kafan ada ukuran lebar 90, ada ukuran 115. Kalau saya masuk kepada 115 karena untuk lebarnya lebih nyaman kita gunakan. Dan penggunaannya rata-rata kalau dewasa itu 12 meter. Kalau jumbo badannya gede bisa 14 meter. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang perlu kita ketahui dalam mengkafani jenazah, lapisannya pun berbeda. Kalau laki-laki ada berapa lapis? 3 lapis. Kalau perempuan ada berapa lapis, Bu? 5 lapis. Jangan kebalik ya. Perempuan 5 lapis, laki-laki 3 lapis. Kita lanjut. Kenapa lapisannya perempuan lebih banyak? Karena perempuan meminimalisir bentuk tubuhnya yang tampak. Di antaranya adalah non sewu, sekitar dada dan bokong. Pramilo Rasulullah Muhammad SAW mencontohkan kita jumlah lapis laki perempuan lebih banyak. Nanti kita akan bahas bersama-sama secara teknisnya, secara simpel aja. Hal yang pertama kita lakukan yaitu lapisan paling bawah. Nama Pak? Paling bawah. Tali. Jumlahnya berapa? 7. Dari mana 7? Ganjil. Biasanya ya Pak. Oke, baik. Untuk jumlah tali, berapa jumlahnya Bu? Yang pasti Allah menyukai bilangan ganjil. Kita harus ketahui dulu sebelum menyebutkan jumlah talinya, biar tidak salah tafsir. Fungsi tali adalah untuk mengikat kain supaya auratnya tidak tersikat. Saya ulang. Fungsi dari tali adalah untuk mengikat kain kafan agar aurat si mayit tidak tersikat. Mengenai jumlahnya para ulama salaf tidak menyebutkan jumlah khususnya. Yang pasti kain ini berfungsi untuk mengikat supaya auratnya tidak kelihatan. Kalau saya pribadi, apabila ketika di lapangan dapat kesempatan amal soleh, saya ambil 5 Pak. 5 kan dia lalu Mas Mansulung potong 5 Mas. Potong 5. Kuncir kepala. Kuncir kepala 1. Yang kedua, bawah sedekap. Bawah sedekap. Yang ketiga, pinggang. Yang keempat, lutut. Yang kelima, kuncir kaki. Jangan pakai bulu. Kasihan. Oh, jangan TV itu apa sih? Saya aja kalau nekon ngecengi dulu ini sakit di kepala. Sakit. Orang kan yo orang temen-temen kok karo ki yo ora apa-apa ya tetep kok sawangane kok sakit. Niku nang TV niku ngajari yakin kok. Karena ketika kita pakai 5 ini insya Allah sudah cukup kuat untuk menutup auratnya. Nah, laki-laki terutama atau ibu-ibu itu titik badannya paling lebar adalah di bahu di dada. Mulai nenek binaraga, nenek ini kok, boga lo salah ibu. Ini gede banget. Pramila untuk bagian sedekap itu saya sapu, tapi masuk hitungan 1.
untuk sedekap karena jaganya dia ini tuh dodolnya gede, lanang wedok. Saya tali. Ini masuk giliran 1 bukan 2. Oke. Ayo Mas, sing nom-nom aku diwai. Jangan sing motor aku sing ngoceh. Bagaimana cara mengukur mengukur kain pada jenazah ketika jenazahnya mati? Ketika jenazahnya tiduran, tidur sih. Mengukurnya adalah 1,5 jengkal melebihi tinggi jenazah. Lanang itu bodoh 1,5 jengkal. Sakilan setengah. Ya, sakilan setengah. Sudah cukup 1,5 kilan boleh, 1 jengkal boleh. Semua kainnya memungkinkan boleh. Oke. Jadi untuk ini sudah cukup Mas. Ya. Tolong dipotong ini 3 atasnya. Jangan dipotong aja. Ya. 3. Sampai terlalu. Ya, boleh. Saya turun dulu Mas. Saya harap nanti setelah ini ada tim. Bapak muda boleh, bapak setengah tua boleh. Monggo Pak. Nanti pulau BK lagi insyaallah. Jika masih ada umur panjang, Pak Wakil siap untuk mendampingi, buat ngajari deh, mendampingi. Oke. Ada. Ya. Sebelum kita tata dulu talinya. Oke. Ayo ibu-ibu, tahu tali pertama di mana dulu dari atas? Ujung kepala. Yang kedua, dada, bawah kita. Yang ketiga, pinggang. Yang keempat, siku. Yang kelima, kucir kaki. Kurang 1. Mas ini Mas. Ya siji mau dingin berangkat. Ya, kita bersambung lagi. Dan mekanismenya, ya Mas, jangan masih jarak. 1 dulu. Ya. Ada 3, perhatikan. Kita ini contohnya jenazah laki-laki, karena anak saya laki-laki. 1 yang di antara 2 ini, boleh paling bawah, boleh paling atas. Ini kita setel paling bawah. Lalu 2 kita pasang atasnya. Karena jagani dodol ini gede, miring Pak. Ya, betul. Ini sama Mas. Ya, Mencong Mas. ya betul. Begini. Mas. Nah, cukup. Ya, yang 1, 2 begitu, balikannya Mas. Ya, karena kalau kaki ini kan keselip ke belakang pun beres. Kalau dada kan jagani. Oke, lingkar dada, orangnya sebutan lingkar dada. Baju itu yang paling penting apa Pak? Lingkar dada. Bukan aku itu sama. Oke. Lanjut. Bagaimana selanjutnya? Tahapannya setelah ditata 3 lapis. Oke. 3 lapis di sini sering sekali sebanyak sekali jamaah bertanya, kelambi ini Pak, Rugi. Kalau 3 ini Bu, memungkinkan adanya cuma 3 lapis ini sudah cukup jenazah laki-laki. Kalau memungkinkan SLV, boleh dikelambi. Tapi untuk mengenai dikerudungi, Allah a'lam. So, saya sendiri tidak begitu
belum begitu memahami pakai kerudung atau tidak untuk laki-laki ya. Jadi kalau Al-Fakir sendiri, kalau memang ada bajunya, ada kain cukup untuk bikin baju, tak bikin ke baju. Nek ora ya apa-apa. Nek enek turah kainnya ya ora kain. Kita bikin baju, terus aku bikinnya segini, untuk popoknya. Ya, perlu sarung bukan Pak Rudi. Kalau kainnya ada, monggo silakan. Sarung ini untuk porsi aurat laki-laki. Oke, sini sampai segini boleh, sampai segini boleh. Oke, tidak perlu nutup langsung sampai ujung kaki. Nah, kalau memungkinkan. Ini baju, corongnya kayak baju. Lebar kain ini satu saya ambil satu lebar. Tekuk 2. Terjadi seperti ini. Tinggal leher. Besoknya kalau lagi kebuni Mustafa ini potong tengah Pak, sebagai terang dan cukup. Cara penempatannya dengan wujudnya seperti ini. Potongan geraknya di atas Pak, begini. Nanti Mustafanya di sini. Yang kedua adalah popok. Nanti dimasukkan Pak. Iya, dimasukkan. Popok ini yang Pak Amunten itu, karena ini durasi tidak ada sedikit pun kalimat-kalimat atau namanya perihal-perihal jorok tidak, karena ini wawasan. Laki-laki tetap untuk popok biar kitanya bisa apa nyaman. Tidak hanya ini, kalau diperlukan. Ini saya perlukan ini cukup. Jika memungkinkan, nek kayak sarung mau pakai monggo silakan, boleh. Ini karena saya anggap meminimalisir kain, oke, cukup. Kalau sarung boleh ditambah pakai boleh. Yang jelas tiga lapis ini sudah masuk syarat kapas. Ini sarungnya, ya. Nanti untuk menutup pokoknya di atas. Ini Mas. Sebelum mengkafani jenazah, ketika mengentas teko pemandian jenazah, kadang-kadang rekmo itu basah kuyup. Pramilo di dalam jenazah, saya pasti masak ini di bagian mustaqbalnya supaya mempes air, meminimalisir air yang di daerah kepala rambutnya. Putra putri sama seperti ini. Lanjut. Tahap selanjutnya, di sini ada 3 orang. Anak-anaknya boleh ikut andil, boleh ikut andil, noto-noto dan seterusnya. Kalau dandani gimana Pak Rudi? Dandani itu yang jelas kita hanya merias dia serapi mungkin. Tidak ada syarat khusus dandani. Kalau menutup lubang tubuh 7 bagian itu juga
kondisi. Ada satu kondisi di tempat kita kan masih ada proses pembangunan di tempat. Walaupun non sewu dalam teknis medis tidak boleh. Oke. Memang ada waktu bagian tertentu dalam syariat agama kita tidak boleh menguburkan jenazah. Yang jelas untuk teknik selanjutnya, selain kita membersihkan di area rambut, boleh yang lain bisa mengusap masih wangi-wangian. Asal diingat ya, hukum agama kita ngasih wangi-wangian itu tidak di bagian kain kafannya, tapi yang diwangikan adalah jenazahnya. Mula ketika tumbas parfum, saya sering pakai parfum yang cair, parfum yang bisa disemprot, jadi tidak gas, keluarnya tidak gas, keluarnya cair. 3 kali ini usapkan bagian ya, ketiak, selangkangan, usapkan terus Pak, sini, set. Yang diwangikan adalah jenazahnya, bukan kelambinya, bukan kafannya. Walaupun nanti endingnya terakhir boleh, kalau memang kurang ya apa atau apa. Ben apa to? Ben mengko piye-piye sing nindakake kaliyan kubur ki orang mampu sing lain. Setuju ya? Oke, baik, lanjut. Jadi selanjutnya yaitu proses menutup lubang. Menutup lubang ini saya gunakan ketika perjalanan jauh atau ketika Mas dia lebih kubur Samiro. Orang ini maghrib. Oh, boleh saya mau jam 10 Mas. Saya waduh Pak. Karena beberapa kali apalagi di lapangan itu kondisi yang paling mengerikan adalah ketika jenazah itu lebih dari 5 jam. Wah, gitu emang Pak. Saya darah putih, merah dan putih terkumpul dari satu, jadi nanam, lepung dan bocor semua. Pramilo mengantisipasi itu ketika dinekir apa dinekir. Saya sumber ya banyak Pak. Tapi udah balik lagi ada ya, jaga ada. Sumber ada Pak. Aku tinggal Pak Bu. Bisa sama kayak gitu. Karena kita meminimalisir, oke, meminimalisir. Sing keluarga ya ampun histeris banget. Pak dia apa nih Bu? Orang ngono. Oke, manut baik. Kita berpikirnya jauh. Kalau seperti hidup, monggo silakan. Kita paham dulu. Kalau segera dimakamkan, insya Allah tidak usah apa-apa. Oke, tidak usah apa-apa, langsung saja. Ini mekanisme, semua itu ada fungsinya sebenarnya. Ya, sudah. Terus mengenai dipupuri dan seterusnya tidak. Yang perlu kita ketahui, jika jenazahnya gondrong laki-laki, sisir ke belakang. Oke, sisir ke belakang, kasih ke belakang kepalanya. Jangan diusir. Kalau perempuan rambutnya panjang, seperti Putri Rasulullah, itu rambutnya dikepak 3. 1, 2, 3. Kumpulkan dari 1, kasihkan ke leher. Rambutnya panjang, dikepak, sisir dikepak. Cukup. Lalu selanjutnya proses buntel. Karena rambut sudah bersih, ambil jenazah makan ini. Dan tangan, para ulama sepakat ada 2 kemungkinan. Lurus boleh, sedekap juga boleh. Seperti kondisi sholat boleh. Jadi jangan diperkarakan ya. Perbedaan itu wajar. Tidak usah menjadikan perdebatan yang serius. Karena pada hakikatnya yang paling penting adalah ukhuwah Islam ya, persaudaraan Islam. Lanjut. Teknisnya setelah baju selesai, pokoknya dipukul Mas. Ini untuk seperti pribadi laki-laki kan kesannya mapan, gitu ya Bu, Pak. Biar mapan, kasih ini secara adab biar mapan. Itu oke. Saya apa Mas? Ya. Sarung. Masih Mas. Benang atau?
biar rapi. Lanjut lagi Mas terus. Karena pokok kata ini saya. Masuk. Ya masuk dulu. Rapi dan style kanan. Ya, oke. Nah, kita anggap untuk kepalanya kita sudah paham ya. Sudah paham. Sekarang proses terakhir tali temali. Karena porsinya nanti menghadap kiblatnya miring sebelah kanan. Jadi miring ke kiri, ke sini. Pramilo talinya biar lebih nyaman sebelah kiri. Talinya pun bebas. Yang penting enak. Nah dilepas monggo, ora dilepas ora apa-apa. Lagi. Diri talinya dari mana? Ujung kepala, bawah sedekap, pinggang. Di sini Mas. Di sini Mas. Tali rasa. Ini bawah sedekap. Sedekap ini pinggang. Sikut ke kepala. Bukan tali ini aja. Ya. Untuk mengkapan jenazah saya anggap selesai. Monggo Bu ada yang ditanyakan. Kalau tidak ada saja ya. Lanjut sekarang. Nah, yo. Nah. Kita lanjutkan mekanisme perawatan jenazah. Poin yang ketiga. Apa poin yang ketiga Bapak Ibu? Perawatan jenazah. Perlu kita pahami sebelum perawatan jenazah, posisi imam itu pastilah berbeda. Kita semua paham, tahu ya. Jika jenazahnya perempuan, posisi imam mengikuti sejajar perut. Jika jenazahnya laki-laki, posisi imam sejajar kepala. Insyaallah. Bapak Ibu salah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam memandikan jenazah, dalam mensolatkan jenazah, ada sesuatu yang harus kita ingat. Dalam mensolatkan jenazah tidak ada rukuk, tidak ada sujud, semua dilakukan dengan berdiri. Berapa kali takbiratul ihram Bu? 4 kali. Oke. Kita akan bahas bersama mensolatkan jenazah itu jumlah sholat jenazah. Monggo sebanyak mungkin boleh. Yang pasti imam jangan lupa. Ketika jenazahnya laki dan perempuan posisinya pun berbeda. Kita lanjut saja. Kita untuk percepat bacaan sholat jenazah. Nah ini yang paling penting. Dalam sholat jenazah tidak ada doa bersama setelah mensolatkan jenazah, karena 4 kali takbir ini semua berisi doa. Separuh doa untuk si mayit, separuh doa untuk kita sendiri. Kita bahas apa doanya takbir yang pertama. Allahu Akbar. Baca apa Bu? Baca Fatihah. Insyaallah. Dibaca Fatihah tanpa iftitah dan tanpa surah. Dimulai dari basmalah sampai walaqalin. Amin. Baca takbir yang kedua Allahu Akbar. Baca apa? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim
innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Lanjut bacaan takbiratul yang ketiga. Yang ketiga doa. Doa apa Bu? Doa atau si mayit. Bacaannya boleh panjang, boleh pendek. Sebagai contoh, kalau jenazahnya laki-laki, Allahumma ighfir lahu. Kalau jenazahnya perempuan, ighfir. Sebagai contoh, jika jenazahnya laki-laki, doanya cukup panjang. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' munqalahu wa ghsilhu bil ma'i was-saji wal gharaq wa nantihi minal qadaya kama naqaita as-sawdul abiyadu minad danas wa abdilhu daran khairan min dari wa ahlan khairan min ahli wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhul jannata wa ahibhu min adzabil qabri wa adzabil. Doanya cukup panjang. Ini semua doa untuk si mayit. Kalau tidak hafal gimana Pak Rugi? Kalau tidak hafal, para ulama sepakat cukup membaca Allahumma ighfir lahu diulang-ulang. Jika jenazahnya laki-laki. Jika jenazahnya perempuan, cukup membaca Allahumma ighfir laha warhamha. Terus diulang-ulang sampai imam takbir yang keempat atau takbir yang terakhir. Oke, cukup paham ya? Allahumma ighfir lahu warhamha, Allahumma ighfir lahu warhamha, terus diulang-ulang sampai imam takbir yang keempat. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Gitu. Lalu takbir yang keempat, ini takbir yang keempat adalah saat takbir terakhir. Ya, para ulama sepakat mengatakan bahwa boleh langsung salam, boleh berdoa dulu. Doanya jika jenazahnya laki-laki, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu wa ighfir lana wa lahu. Ya Allah, jangan sampai Kau haramkan kami dari pahalanya, dan jangan sampai kami terkena fitnah setelah dia meninggal. Ingat, jika jenazahnya perempuan, Allahumma la tahrimna ajroha wa la taftinna ba'daha wa ighfir lana wa lahu. Cukup untuk poin yang ketiga kita anggap selesai. Lanjut poin yang terakhir, yaitu poin yang keempat. Oh iya, salamnya jelas. Salam kiri kanan. Boleh salam sekali, kanan kiri. Boleh salam sekali, boleh salam 2 kali. Kadang ada pertanyaan, Pak Rugi, kadang-kadang sholat ini salam kanan atau hidup ini? Setahu Al-Fatihah, tetap salam itu sebelum selesai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut poin yang terakhir. Oh ya, saya menyambung sedikit. Kadang saya ingat waktu saya ngisi di ibu-ibu RB PKK Joglo, misinya di kelurahan sana Bu. Itu ada 150-an ibu-ibu. Ada pertanyaan, Pak Rugi mau mana yang mandikan jenazah lagi haid di mana? Boleh. Riwayatnya Rasulullah Muhammad SAW pernah menyuruh Aisyah mengambilkan barang beliau yang ketinggalan di masjid. Maka Aisyah pun menjawab, ya Rasulullah, aku sedang haid. Maka Rasulullah pun menjawab, yang haid bukan tanganmu. Maka para ulama sepakat dari kisah ini diperbolehkan sebatas memandikan jenazah mawon, tidak sholatnya loh. Ingat, ini harus jujur soalnya. Tidak kepada sholat, memandikan boleh. Lanjut poin yang keempat, yaitu menguburkan jenazah. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, perlu dipahami, ibu-ibu dalam hukum agama kita dilarang ikut ke makam. Memang tidak diharamkan, tidak diharamkan, cuma makruh saja, lebih baik tidak usah. Kenapa waktu jajan ini kok retor ini? Kenapa? Karena jelas sekali para ulama menjelaskan wanita itu tingkat emosional lebih sekian lipat nih bang mana. Kadang-kadang lagi dia pas diangkat itu pokoknya terus belum gitu. Gitu, burung-burung terus nanti lambungnya digorau gitu. Sesuai sinetron kayak. Kalau dari situ tidak boleh, di rumah saja.
tiang lahat. Lahat itu loh, lahat itu karas. Kalau kita nyebut karas itu lahat. Kalau lahat di Saudi sana, lahatnya di samping, dinding samping, sebelah kiblat, dinding samping. Kalau kita kan biasa di tengah, di monggo. Yang pasti cara menguburkan jenazah tetap posisi miring arah ke kiblat. Teknis menguburkan jenazah dicopot kurang kali ini Pak Rudi. Copot bukan dulu. Ada yang ngomong jari ora copot kok doloki omah. Balik. Al-Fakir pernah beberapa kali. Tidak ada aturan tertentu melepas atau tidak kali kita. Saya sendiri pernah lakukan, betul-betul jarang. Karena memang tidak diterangkan dilepas orang. Yang Al-Fakir paham memang dibuka wajahnya, jelas. Wajahnya dibuka, ada tanah samping pipi kanan. Jadi wajahnya dibuka sampai wajahnya itu terlihat penuh. Kalau ada kapas dihilangkan, sampai posisinya seperti ini di belakang telinga. Ini tanah. Kepeli oleh Pak Rumi boleh, kepelan boleh, gunungan boleh. Sebelah rombongan sebelah kanan. Itu secara aturan agama kita. Jadi baru ditutup. Mengenai teknis menutup menguburkan jenazah, para guru-guru kita tidak begitu melulu menggunakan peti jenazah. Karena pada dasarnya peti itu berfungsi apa Pak? Fungsi untuk ngeman gampang kawede musuh. Padahal sebenarnya kalau kita punya bandoso, apa namanya Pak? Keranda jenazah itu luwih penak. Lah mau nutup piye Pak? Lah bacok dulu. Potong beberapa bagian, tutup selesai. Ada kawasan teman kita yang di Sembungan itu sudah jalan. Non pangapunten estu, peti tidak kambuh di sana, tidak payu. Bayangkan saja, tugas peti kalau tutup 1.000. 300.000. Sampai sana dibongkar mau mudah-mudah. Fungsinya nopo? Digo nutup jenazah karas. Intinya cuma itu. Ya, mubah. Wonten Sembungan teman-teman kita sudah jalan, alhamdulillah. Karena kesadaran para umat. Pangapunten nggih, saya tanda kutip, saya tidak ada unsur untuk ketok sanang pangari wong tidak. Ingat, rezeki sing atur sinten? Allah. Allah taala Ustaz. Rezeki itu kurang dalam, kurang jalaran. Untuk baru tekan pati. Jodoh. Jodoh pati rezeki kurang dalam, kurang jalaran. Setuju ya? Baik, jamaah rahimani rahimahullah, alhamdulillah. Demikian untuk kepengurusan jenazah atau daurah janais kita, Al-Fakir anggap selesai. Dari sini apakah masih ada pertanyaan mengingat waktu sudah menunjukkan pukul 22 kurang seperempat? Monggo Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang menuju kalian nyolataken jenazah. Bilih menawi keluarga panjenengan menika nyolataken jenazah, niatipun apa mangke dipun tujuaken dumateng stipulan ingkang sampun seda napa upami sholat Gaib ditujuaken dumateng sederek-sederek keluarga panjenengan ingkang kita upamipun banjir Allah taala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Al-Fakir jawab setahu Al-Fakir nggih menika menawi mensolatkan jenazah mengenai niatnya, nawaitnya jelas, dan para ulama mengatakan tidak ada lafal niat khusus untuk mensolatkan jenazah. Dalam hati kita sudah mempunyai retek, kita ingin mensolatkan simpulan dan insya Allah kita kenal dengan simpulan. Itu sudah insya Allah sah. Kemudian ketika sholat Gaib ada jamaah atau saudara kita di bencana alam
serta awal fakir boleh dilakukan di masjid, boleh atas nama si fulan misalkan boleh. Karena kalau bencana itu kan yang pasti sering dilakukan kalau di masjidan saya sering jarang menemui. Ketika kita waktu di tanah bencana di locating itu boleh kita lakukan. Ya, boleh di ritual bencana tempat MM pengungsian biasanya juga dilakukan. Dan insya Allah boleh karena kita menitik beratkan kita tidak kenal. Memang saudara muslim jelas begitu. Dan Pak Amunan yang kiranya Pak Ustaz. Padahal ada yang lain, Bapak Ibu. Sebelum kita tutup. Ya, ada yang Sebentar. Ada? Ya boleh, monggo. Waktu jenengan dirunggang, tidak apa-apa. Monggo silakan. Niat kita kan juga ben untuk apa ya? Secara bareng bersama boleh kita lakukan. Yang pasti kan tol paling 2 kali ya Bu Ibu. Karena kan rosok ya. Saya juga mengalami. Rosok ini kan Pak Ampun jadi tidak boleh. Tapi ini rentek hati ini sedih banget. Aku sempat Jumat Pura wis banyak. Saya sholatkan 2 kali karena saya benar-benar sedih. Gitu. Kalau siap jelas kita harus siap. Jangan merasa punya pedoman aku belum siap Pak kehilangan kue Pak Reson. Jangan. Kalau Allah sudah kasih ketentuan ya sudah, semua sudah selesai. Insya Allah kita akan ketemu nanti di sana. Kematian itu hanya giliran. Oh ya di Jogja, ketemu nih lempuyangan ya. Oh, saya ambil tiket jam 8 pagi, minggu anak saya ambil tiket jam 10 pagi. Kalau tiketnya sama, kita akan ketemu di lempuyangan. Oke, sepakat ya? Kita akan ketemu nanti. Asal tiketnya sama, iman dan amal soleh. Ada lagi tanya kan? Gitu. Ini ada ibu bertanya Pak, kok boleh Yai Jami bilang jika ada jenazah tidak sholat bagaimana kan ibu? Padahal ini Islam Pak, Islam KTP. Kalau saya pribadi, kalau saya pernah melihat dia pernah sholat, sampai kamu gugil, zaman aku kecil, saya tetap sholat. Tapi ini sak cekir atau sholat, sak cekir malah ngece, nanti akan malah ketipungan. Yang Pak Amunan, saya pribadi saya cari. Kalau penjelasan dalam mengenai fikih Pak Ustaz, para ulama, Pak Fakir belum begitu dapat ilmu di kawasan tersebut. Yang jelas pesan para ulama, jika kamu menemui saudaramu itu pernah dirangkaikan sekali sholatkan. KTP Pak Ustaz, saya ngerti ada di apa sholat itu, tidak sholat itu. Kita nana ya, senang ya tidak seperti itu. Dan saya yakin Bu, dan saya mempunyai pedoman Pak. Uang memes kecil Islam Pak, mohon saya upah amutan, saya tidak diisi. Pasti pernah sholat. Pasti pernah sholat. Nah, rakyat batul. Yang jelas, sah tidaknya diterima tidaknya amalan kita itu hanya hak kausalitasnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak punya hak untuk menilai sedikit pun. Sepakat ya? Itu saja. Niatkan kita, niatkan kita fastabul khairat selesai. Innama a'malu sah dan tidaknya amalan seseorang tergantung pada niat. Ada lagi Pak? Monggo Ustaz. Setelah dikubur namun sebelum ada sunahnya untuk berdoa. Nah, baik. Dalam prosesi penguburan jenazah, satu, tidak ada adat. Oke, saya ulang, tidak ada adat sebelum mengubur jenazah. Karena jelas salah satunya artinya adalah hayya 'alas shalah. Ayo dirikan sholat. Jelas ya, tidak ada adat. Saya ulang lagi. Yang kedua adalah apa
menusul ke makamnya dan mensolatkan. Jadi untuk doa bersama itu boleh dulu sebentar, habis itu tutup terus bukan tinggalkan. Ada lagi apa itu? Yang saya tanyakan untuk memasukkan jenazah ke liang lahat itu apakah ada syariatnya dari samping atau dari bawah? Dari arah kaki, Pak. Dari arah kaki. Jadi misalkan liangnya begini, ini liangnya, ini jenazahnya. Dari ilmu agama syari kita tidak begini. Kadang-kadang di kita kan semeret di sini, timurnya, terus dimasukin blek. Kalau menurut ilmu sunnah kita dari belakang. Maksudnya yang nompo itu di bawah terus kepalanya dimasukkan ya. Kepala dulu. Ini kepala diri. Iya. Ya. Kan posisinya begini, gitu Pak. Ya, arahnya dari arah kaki maksudnya. Ya. Nanti kan bakal kayak di sini. Oh iya. Arahnya dari arah kaki. Ini di atas nih, nyemplung. Nah, ini nyemplung arah kaki. Oh, jadi Ya. dari samping dari bawah. Ya, di bawah. Itu dapat balas. Lagi, terus bagaimana teman-teman yang nampani jenazah di liang kubur ucapkan Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Nah, ayo bareng-bareng Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Wa ala millati Rasulillah. Apa masuk? Jika jenazahnya perempuan piye Pak Rudi? Opo ya sing nopo ya kudu wong wedok tidak. Saya kan tadi matur, usahakan keluarga kita dulu. Oke, biar kita juga menjaga akib. Non sewu pangapunten. Kadang-kadang kita itu ya jenenge manusa gitu. Mula nek pilih wong arep pemandikan jenazah tolong cari orang Pak, cari orang sing amanah Pak. Ojo sing gampang bocor halus, Pak. Jangan sampai sedikit pun mereka dapat kesempatan untuk ngobrol-ngobrol apa yang terjadi pada orang yang kita sayang. Karena tompel panggil dia kosong balik ini dan seterusnya. Saya sering dengar ngerti ngono malah tak cak terus siap gitu Pak. Jadi cari orang yang orang watak, cari yang amanah Pak. Panjenengan mesti paham lah karakter dan pahaman tipikal wong ngene gitu Pak. Ada lagi? Kalau tidak karena waktu sudah bagus dan biasanya pun melalui di kubur jenazah itu ada bahkan itu bagi kita itu biasanya pun di sedikit Pak samping disukanya samping kanan atau samping kiri makam lubang Pak. Nah, Bapak kalau kan di bawah itu berarti pengertosan ingkang kalau berkorban itu istilah kira-kira. Kalau untuk wawasan ilmu Pak, mulai di agama kita ada istilah khilafiyah. Kalau kita menemui saudara kita yang belum paham ilmunya, harus juga dimengerti saja. Besar pengertian kita nggak apa-apa. Mengyudruk ngerti ilmu. Mulai adanya tolakul ilmi, adanya kita berbagi ilmu pengalaman kayak gini ini untuk membenahi, bukan untuk mulai ratanan. Saya kan dari awal matur kita kembalikan kepada sunnah Rasulullah SAW. Ibadah itu ada tuntunannya, yang kita kerjakan yang ada panduannya saja. Tidak usah ditambah-tambah, tidak usah dikurangi. Jelas ya? Enek uang iso main sekat, mergone enek takune. Pion jaran tak kayak lulus mesti seneng karo baju. Sekat itu kan kuda lakunya L. Kalau saya tak kayak lulus mesti seneng. Karena kenapa? Mau pakem. Pakem itu apa? Karena pakem itu adalah syariat Islam kita. Adanya syariat ini adalah untuk meluruskan sesuatu yang belum kita mengerti. Begitu ya Bapak. Pemilih Bapak Amundan mereka namun apa yang kita jelaskan sesuai dengan yang disebutkan para guru-guru kita. Jadi jika ada perbedaan itu lumrah, adapun nanti belum dipilih berarti keliru, tidak apa-apa. Karena juga belum tahu ilmunya. Seperti hidayah Pak, hidayah itu dijemput Pak, bukan ditunggu. Ayo bro ngecek bro. Begitu hidayah bos, itu perkataan
itu main baru saya iso bla bla bla. Ingat ya, iman tidak akan masuk kepada salah seseorang jika seseorang tersebut tidak mau mengenal apa itu iman. Karena kita tidak akan percaya dengan sesuatu yang tidak kita tahu. Dari mana kita tahu iman? Jika kita tidak mau mencari tahu. Isoe kudu kok mencari tahu, kacile diajari. Kita nggak ada praktek. Iso kudu. Nek ditakoni, kok iso kudu kok ngomong kacile wis diajari. Wong iso kadang sholat dan seterusnya karena ada ilmunya yang diajari dan kita memperhatikan, kita mengaplikasikan. Ingat, sekali lagi sebelum saya tutup, sudah cukup ya? Yang sering terjadi di kita untuk menangkap jenazah dari rumah ke makam, itu posisi kepala di belakang atau di depan? Kalau untuk posisi gotong jenazah, Al-Fakir masih tidak belum begitu luas keilmuan di bidang gotong tersebut. Setahu saya, secepatnya saja, jangan berlama-lama. Kalau memang ngomongin kepala, monggo silakan kepala. Ya, monggo silakan. Terus kalau menyambung sedikit mengenai menggotong itu, kalau dipayungi ora paruhi, monggo silakan. Enak dipayungi rane ora apa-apa. Tidak usah dipaksakan. Islam itu tidak memberatkan. Hukum sunnah kita tidak memberatkan. Oke, lanjut. Saya tutup. Sebelum saya tutup, Bapak Ibu jamaah Masjid Said Ahmad rahimani wa rahimahumullah, tidak semua orang yang hadir di pernikahan akan menikah. Tapi ingatlah, semua orang yang datang di pemakaman pasti akan dimakamkan. Percaya ya? Kematian akan datang kapan saja. Katakan nanti cepat atau lambat kita semua pasti akan mati. Arab delik ning pasti akan mati. Mula kita yang sudah masih bisa punya kesempatan hidup ini, jangan pernah lelah, ambil semua peluang kebaikan. Tinulung kalau kiwontenan sing paling penting. Keluarga ini, wong masjid, tolong. Orang iso sedekah duit, sedekah menapa. Orang iso sedekah senyum. Jangan sibukkan diri dengan yang lain-lain. Sibukkan diri juga dengan penuh kebaikan. Ingat, nanti di kuburan wong-wong bodoh diri sebanyak apapun tidak bisa menolong kita. Yang bisa menolong kita hanya satu, amal soleh. Ini kubur jadi kenyang. Mari bersama-sama kita gunakan sisa umur kita hari ini. Ingat, Rasulullah SAW mengatakan, umur umatku umur hanyalah hari ini. Di saat cahaya masih bisa ditangkap oleh kedua matamu, di saat suara-suara masih terdengar di dalam telingamu, dan di saat nafas masih terasa di dalam hidupmu. Karena satu detik kemudian kita tidak pernah tahu kita masih hidup atau tidak. Jadi umur hidup adalah sekarang, bukan besok. Mumpung kita masih merasa punya umur, pergunakan sisa umur ini dengan sebaik-baiknya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada materi kesalahan